2 hari jelang pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono, terungkap sebuah fakta mengejutkan terkait pakaian yang tidak boleh dikenakan pada saat pesta pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana itu. Lantas, apakah pakaian yang tidak boleh dikenakan? Ya, kebahagiaan pasangan yang akan menikah tanggal 10 Desember nanti tentu tak hanya menjadi kebahagiaan mereka saja. Pasalnya, beberapa selebriti senior seperti Roy Marten dan Indro Warkop mengaku diundang. Lalu, seperti apa kebahagiaan keduanya bisa diundang di acara anak orang nomor 1 itu? Dan benarkah pernikahan Kaisang dan Erina tidak boleh membawa amplop atau sumbangan? Di sisi lain, detik-detik jelang hari pernikahannya, ada hal lucu yang ditulis adik Gibran Rakabuming ini di akun media sosialnya. Ya, Kaisang menuliskan rasa stresnya jelang hari pernikahan. Lantas, seperti apa penjelasan psikolog terkait psikologi seseorang jelang pernikahan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen penyatuan cinta antara Erina Gudono dengan Kaisang Pangarep memang sudah di depan mata. Namun, jelang hari bahagia anak orang nomor 1 di Republik ini, ternyata terungkap sebuah fakta mengejutkan terkait pakaian yang tidak boleh dikenakan para tamu undangan dalam pesta pernikahan yang akan digelar di 2 lokasi berbeda itu. Ya, seperti banyak berita yang beredar, untuk tamu undangan pantang menggunakan batik dengan motif parang lereng saat hadir di Pura Mangkunegaran atau Istana Resmi Kadipaten Mangkunagara dan tempat kediaman para Adipati Mangkunagara. Jadi kan yang boleh memakai motif itu kan Kanjeng Gusti. Berkaitan dengan tidak boleh menggunakan batik bermotif parang lereng, pihak perancang busana pun juga menjelaskan jika hal itu merupakan larangan yang datang dari Kanjeng Gusti Mangkunegara 10 dan sudah turun-temurun dilakukan. Jadi memang begini, parang lereng itu memang dilarang atau dihimbau untuk masyarakat untuk tidak menggunakan parang itu, karena itu adalah merupakan aturan daripada Kanjeng Gusti Mangkunegaran 10 yang itu sudah ada turun-temurun dari dulu yang kita harus patuhi. Dan itu juga adalah motif itu hanya digunakan oleh raja-raja dan adipatinya serta keturunan raja. Jadi memang untuk menghargai mereka, jadi kita memang tidak disarankan untuk memakai motif itu. Mangkunegara itu sifatnya itu menghargai raja-raja zaman dahulu kala. Itu banyak aturan-aturan yang dimana yang tidak boleh dilanggar. Contohnya mungkin takutnya nanti membuka tempat-tempat di mana itu yang nggak boleh diinjak atau nggak boleh dimasuki oleh selain keluarga keraton. Kan di sana banyak pusaka-pusaka yang mungkin nggak boleh dilalui, atau mungkin ruangan-ruangan yang disucikan. Mungkin Pak Presiden dengan mengadakan di situ sudah dipertimbangkan secara masak, mana hal-hal yang nggak boleh dilalui, mana hal-hal yang boleh nggak dilanggar, seperti mungkin udah diatur seperti itu. Kan I.O. lebih pinter ya, event organisernya mungkin lebih jago, lebih tahu, dan mungkin sudah bernegosiasi juga dengan para sinun-sinun yang ada di dalam. Kita masuk ke istana aja nggak boleh sembarang orang masuk, ya kan, harus ada aturan yang terlalu ribet gitu ya. Begitu pula mungkin di keraton ini apabila mungkin dilanggar kan
ada hal-hal yang berdampak tidak baik. Mungkin secara etika gitu sebagai orang Jawa, takutnya makna dari keraton tersebut tuh jadi turun. Buat Kaisang dan Reina, mudah-mudahan pernikahannya selalu bahagia, cepat dapat momongan, sakinah mawaddah, dan pesta rakyatnya buat orang-orang yang itu dia selalu ngerangkul ya rakyat-rakyat kecil. Di sisi lain, kebahagiaan pernikahan Kaisang dan Erina ternyata dirasakan oleh dua aktor senior, yaitu Roy Marten dan juga Indro Warkop. Pasalnya, keduanya pun mengaku diundang sebagai tamu di pernikahan tersebut. Lantas, seperti apa kebahagiaan keduanya bisa diundang di acara pernikahan anak orang nomor 1 itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Ya, sukacita jelang hari pernikahan Kaisang dan Erina memang tidak hanya dirasakan oleh keduanya maupun kedua belah pihak keluarga besar mereka. Pasalnya, aktor senior Roy Marten mengaku diundang dalam pesta pernikahan anak orang nomor 1 itu. Selain memperlihatkan secara langsung undangan yang tertulis namanya, ayah gading Marten ini juga sempat mengungkapkan kekagumannya atas kesederhanaan keluarga Presiden Jokowi yang tercermin lewat undangan pernikahan Kaisang dan Erina yang tidak menonjolkan sisi kemewahan sama sekali. Lalu, seperti apa persiapan Roy Marten untuk memenuhi undangan istimewa itu? Sangat sederhana, tapi sederhana ini justru yang hebat menurut saya. Tidak aneh-aneh, tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Satu, kedua, mereka tidak, Pak Jokowi tidak menerima tamu di rumah. Ya, pertama terima kasih untuk Pak Jokowi dan keluarganya, dan pasti pada panitianya, kalau yang undangan pasti ke panitianya. Ya, saya merasa terhormat untuk bisa datang, dan saya akan datang. Acara Minggu jam bagian saya itu tahap pertama itu jam 9.30 sampai 10.30. Jadi saya datang, begitu saya dapat dengar undangan, saya telepon anak saya untuk dibooking hotel, pesawat maupun hotel. Pesawat tinggal ada beberapa tapi saya sempat pesawat udah bisa, tapi hotel semuanya penuh. Kebetulan ada temen di sana, Mas Arti, saya telepon, oh ya udah nginep aja di guest house saya sesi yang pertama, pulangnya nggak ada tiket lagi, ada jam 3 di Jogja. Saya khawatir takut terlambat, saya bilang udah nggak usah, dari tetap Solo tapi naik kereta, karena tanggal 12-nya saya harus sudah sampai Jakarta. Sebuah kehormatan buat saya merasa terhormat, diundang. Untuk itu saya sebetulnya masih capek karena baru datang dari Yerusalem 11 hari. Tapi saya ya harus wajib datang. Ada beberapa artis ya. Ada Widiawati, ada Iin Parlina, ada Indro Warkop, ada Sis, istrinya Sis maksud saya. Terus kemudian ada Vivi Sumanti, ada beberapa nama yang saya tahu mereka diundang. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Roy Marten ternyata dirasakan juga oleh personil Warkop, yaitu Indro. Mengaku baru menerima undangan tersebut, Indro pun diundang dengan beberapa aktris senior lainnya seperti Widiawati, Iin Parlina, istri almarhum Sis NS, dan juga sejumlah nama lainnya. Lantas, bagaimanakah persiapan Indro untuk hadir di pernikahan Agung Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono? Kita nggak tahu intinya aja. Apa? Ya, karena saya jujur aja, saya baru terima undangan semalam. Oh, langsung dari ajudan Pak Jokowi atau seperti apa? Konon, karena saya bareng sama
Bang Sam, Roy Martin, Aida Mustafa, Mbak Widiawati. Kalau ngelihat itunya sih bukan Kaisang ya, kalau ngelihatnya itunya kayaknya setnek ya. Kayaknya dari istana gitu. Tapi adalah sebuah kehormatan ketika seorang presiden mengundang saya ataupun anaknya. Artinya kan keluarga presidenan gitu. Pak Jokowi gitu. Itu aja sih saya. Saya nggak ada persiapan khusus kecuali ya sejujurnya nih, gue terpaksa beli batik. Batik corak apa ya? Ada aja. Gue beli batik. Kenapa? Batik-batik gue kegedean semua. Itu kurusan berarti Om? Kurus jauh. Iya, mempersiapkan dalam artian yang tadinya nggak kepikiran saya robah semuanya. Semua senarionya saya robah. Saya balik dulu ke Solo. Wah, udah nyari setengah mati hotel tadi malam itu susah setengah. Sampai sekarang saya belum dapat kendaraan. Ya karena kan ya nanti saya siapa yang jemput apa segala nggak ada, saya kan nggak ada ini apa di sana. Tiket pesawat aman Om tapi dari Bali? Aman aku dapat tanggal 10-nya tapi nggak tanggal 11 ya. Nah, ternyata juga aku pikir kan biasanya malam ya. Aku jam 9. Pertama-tama mungkin saya terima kasih undangannya. Saya yang rakyat biasa ini boleh diundang beliau untuk menghadiri sebuah perhelatan yang besar kalau buat saya. Anak terakhir nih ya menikah. Senang banget saya baca-baca apa ya berita-beritanya Kaisang dapat seseorang yang pandai kelihatan apa segala macam. Ya saya mengucapkan selamat dan semoga perhelatan ini akan berjalan lancar, sukses, dan untuk kedua mempelai Kaisang dan saya lupa Bu. Erina, saya Kaisang dan Erina, semoga mereka akan berbahagia terus, rukun terus, saling mengerti, saling support, saling introspeksi. Intinya semoga mereka bisa mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Di sisi lain, detik-detik jelang hari pernikahannya, Kaisang pun juga menuliskan rasa stresnya. Lantas, seperti apa penjelasan psikolog terkait psikologi seseorang jelang hari pernikahannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Di sisi lain, detik-detik jelang hari pernikahannya, ada sebuah hal lucu yang ditulis adik Gibran Raka Buming Raka ini di akun media sosialnya. Ya, Kaisang menuliskan rasa stresnya jelang hari pernikahan. Lantas, seperti apa penjelasan psikolog terkait psikologi seseorang jelang pernikahannya? Kalau dari sisi psikologi, memang kalau bicara mau pernikahan itu kan sebuah event besar ya dalam kehidupan. Jadi seringkali kita punya kegugupannya tersendiri. Ya biasanya mungkin pertimbangan, apalagi ini dari kita bicara kalau keluarga biasa aja tuh banyak ketakutannya. Kalau ini keluarganya presiden, bisa dibayangkan itu wah banyak banget pressure-nya pasti dari kanan kiri. Terus bagaimana kita pengen banget untuk biasa semuanya bisa berjalan dengan baik. Apalagi kalau misalkan dengan segitu pressure-nya kita harus berjalan dengan baik dan sempurna. Wah itu akan jadi beban yang sangat luar biasa. Apalagi kalau dari tuntutan kedua belah pihak ya. Biasa kayak orang tua bisa pengen punyanya begini, harus begitu. Nah keharusan-keharusan seperti ini yang terkadang bikin kita lagi pas mau menikahnya itu ke pressure banget. Apalagi semakin waktunya bertambah, semakin deket lagi, nah itu biasanya memicu lebih banyak ketakutan gitu ya. Dan juga seringkali kadang-kadang bisa memicu pertengkaran juga. Jadi ada perselisihan, tapi ya doaku sih semuanya baik-baik aja ya. Karena ini kan bicara royal wedding, harus benar-benar sempurna, bagus, baik. Nah kita doakan aja sama-sama biar semuanya lancar nih. Yes, kadang-kadang kan kalau udah overwhelm, kita juga butuh untuk bisa diluapkan ya, maksudnya dikeluarkan.
Karena kalau nggak dipendam semua juga jadi bebannya tersendiri. Jadi kalau misalkan di masa-masa seperti sekarang, mungkin dengan menulis seperti itu bisa menciptakan keringanan. Apalagi kalau misalkan banyak yang dari followers, fans kita yang ikut ngasih semangat gitu ya, semangat gitu. Dan apalagi buat melewati masa-masa seperti sekarang, tentu akan jadi penguatan tersendiri buat kita juga. Ya, dan ya itu sangat manusiawi untuk mengalami tekanan seperti ini dan juga mungkin untuk melontarkannya keluar. Selamat berbahagia, doanya buat Kaisang dan Erina, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk Mas Kaisang dan Mbak Erina, insya Allah semoga sampai hari H diberikan kemudahan, kelancaran, dan kelak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat. Amin ya Allah. Namanya kepala negara yang hajat ya pastilah. Mudah-mudahan acaranya lancar. Yang terpenting adalah buat Kaisang dan istri after pernikahan. Mudah-mudahan kita doain semoga pernikahannya langgeng, dapat anak-anak yang soleh dan soleha, itu yang terpenting. Ya, kalau saya masyarakat cuma mendoakan, nonton di TV kemarin ya, semoga diberikan kelancaran untuk pernikahannya putra dari Pak Jokowi, Bu Kusu ya. Paling cuma bisa mendoakan semoga lancar pernikahannya gitu. Udah, sakinah mawaddah warahmah ya, Mas Kaisang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.